saya Mazika Mila. Saya dari kelompok 1 dengan NIM 011138253096. Baiklah, di sini saya akan membuat langsung nomor 3. Nomor 2 yang dimana di sini kita itu ingin membuat game sudoku yang dimana game sudokunya itu disuruh sama kakaknya itu 3x3 dan 4x4. Dan kita langsung saja setelah saya menjelaskan koordinat yang telah saya buat nih, ini yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu kegunaannya. Oke, di sini langsung aja ke biasanya itu sama aja, yaitu header dari C++ yaitu include IOStream. Include IOStream itu untuk library atau pustaka itu fungsi dari IOStream, yang dimana di sini kita punya library itu yang banyak, ada IOStream atau CMAT atau apapun itu banyak banget. Kita menggunakan masih IOStream untuk array ini. Kemudian kita menggunakan username space std seperti biasa supaya kita di SEO dan SEI-nya tidak perlu menggunakan std lagi, dan fungsi utama atau fungsi awal atau program awal untuk menjalankan fungsi semua ini. Kita mulai dengan tipe data integer, papan P itu sama aja dengan papan yang kita mau di sudoku. Nah, papan sudoku itu kita kasih dari itu 0 sampai dengan 3 itu dihitung dengan 4, 0 sampai dengan 3 itu dihitung dengan 4, atau 4 kali 4 papan sudoku yang kita mau. Kemudian integer dari I sebenarnya bisa digabung. Bisa kalau ini digabung jadi satu. Jadi integer I, J, K, pil itu sama aja kayak pilihan, kemudian B, C, A, B itu baris, C itu kolom, A itu angka, dan H itu untuk tambahannya tadi di bawah. Dan kemudian tipe data boolean itu ada V dan F. F ini kalau nggak salah kemudian char itu untuk ulang. Oke, di sini kita menggunakan do while atau do dulu baru while, cek dulu baru menjalankan kondisi. Do itu ibaratkan misalnya nih teman-teman punya program itu meminta password, yang dimana pada saat kita menggunakan password itu kita menggunakan do dulu nih, do dulu untuk supaya kita itu bisa, maaf ya teman-teman, di sini saya pilih, kita bisa memunculkan satu kotak input untuk dia itu munculin satu kali gitu, dan kemudian while-nya itu untuk mengulang-ulang sampai password kita itu nggak salah atau benar. Jadi do ini bisa ngebantu saat kita misalnya itu, pokoknya do while itu untuk do itu kita cek dulu kalau benar dia bakal lanjut ke kondisinya. Oke, di sini kita langsung aja do begin dan melakukan perulangan for, yang dimana I itu sama dengan 0, I lebih kecil dari 4, itu 4 dari papan yang sudah kita buat tadi. Di sini kita akan membuat ini sebuah papannya itu diisi dengan 0000 atau papan awal yang mau kita masukkan atau inputkan untuk
untuk matriks atau papan matriks gitu 0, 0, 0, 0, 0, dan kita bakal menginput sendiri permainan Sudoku. Kemudian I-nya itu kita inisiasikan dengan 0, I lebih kecil dari 4 ini tadi, 4 papan yang 4 kali 4, dan itu akan menghasilkan I++. Kemudian perulangan for J sama dengan 0, J lebih kecil dari 4, J++. Kemudian dari papan itu baris dan kolomnya itu sama dengan 0. Jadi pokoknya pada perulangan ini itu tujuannya untuk kita itu ngebuat semua papan itu jadi papan awal dulu 0 semua. Kemudian kita tutup di sini untuk hiasan. Di sini emang saya sengaja buat hiasan itu biar nggak sama-sama yang lain. Di sini kita buat program game Sudoku Mezi. Kemudian inline atau spasi. Kemudian kita cetak ini untuk sebagai hiasan aja. Bisa enggak, bisa tidak dipakai. Kemudian seot. Di sini kita mau nampilin kalau kita itu punya dua pilihan yang bisa untuk dipilih. Yang pertama itu kotak 3x3, kemudian enter. 2 kali yang pilihan kedua itu kotaknya itu 4x4, jadi bisa dipilih sama si yang pengguna yang mau masukin ini tadi. Kemudian itu di CO dengan pilihan sama dengan disimpan ke pil, ke variabel pil. Nah, di sini kalian pilih nih, misalnya 1 atau 2. Misalnya kalian pencet atau emang sengaja atau enggak sengaja, itu enggak milih 1 sama 2, itu bakal ke sini, ke if ini. Nah, jika pilihannya itu tidak sama dengan 1, atau ukurannya sama ini, atau ukurannya itu sama dengan 3, else if, atau pilihannya itu sama dengan 2, kalian itu sama dengan 4, kan? Jadi jika pilihannya itu sama dengan 1, berarti ukurannya itu sama dengan 3. Jika tapi jika pilihannya itu 2, berarti ukurannya itu 4. Tapi kalau misalnya dia enggak nggak ada di salah satu ini, salah satu, dua-dua ini, dia bakal ngecetak ganti pilihan kamu salah. Jadi pilihan yang kalian pilih itu selain 1 sama 2, dia bakal ngecetak ganti pilihan kamu salah, enter, dan continue. Nah, kemudian di F ini atau aku tadi kan kita udah tadi kan yang jika pilihannya 1 itu berarti ukurannya itu 3, jika pilihannya 2 itu berarti ukurannya 4. Jika dia pilihannya itu tidak ada di sini, jika pilihannya salah dia bakal ngecetak ganti pilihan kamu salah, kemudian continue. Di sini kita menginisiasikan kalau F itu papannya itu salah, maka dia do itu adalah program yang dimana itu akan berjalan sampai sudokunya itu terisi semua. Jadi program yang dimulai dari 0 semua do ini tadi, ini dari 0 semua dia akan meminta untuk terisi semua. Yang dimana kita di sini yang pertama ngecetak yaitu enter n itu kotak sama dengan enter, kemudian perulangan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari k atau katanya itu kotak for j sama dengan 0, j lebih kecil dari k dan j plus plus. Kemudian itu akan dicetak ke papan I dan juga J, kemudian spasi. Kemudian CO enter. Di sini bagian dimana kita itu mau di sini, maaf ya, jadi ada gangguan tadi. Di sini kita bakal ngecek cetak. Di sini penggunanya itu bakal memilih dia itu mau baris keberapa, kolom keberapa, sama angkanya yang berapa. Kemudian di sini langsung aja dia pilih misalnya nih cetak baris 1 sampai K. K itu banyak yang dia mau.
banyak yang dia mau. Maksudnya itu banyak angka yang dia mau. Misalnya dia awalnya itu ngecetakannya itu ukurannya itu berapa? K itu ukuran. Jadi sesuai ukuran yang dia masukin. Jadi misalnya dia masukin 3 berarti 1 sampai 3 aja. Kemudian kolomnya itu 1 sampai 3 aja. Angkanya juga harus 1 sampai 3 aja. Dari baris ini itu akan disimpan ke variabel B. Dari yang kolom ini akan disimpan ke variabel C. Dan dari angka ini akan disimpan ke variabel A. Kemudian di sini kita ke if. Jika B-nya itu barisnya itu lebih kecil dari 1, maka atau B-nya itu lebih besar dari K yang banyak bilangan tadi, atau C-nya lebih kecil dari 1, atau C-nya itu lebih besar dari banyak bilangan tadi, itu akan ngecetak baris dan juga kolomnya itu harus antara 1 sampai banyak atau ukuran yang dimasukkan tadi. Kemudian di enter, lalu continue. Kemudian tutup. Kemudian di sini menggunakan baris min atau baris sama dengan B dikurang 1. C min juga. Kolom min atau kolom itu sama dengan kolom dikurang 1. Kemudian di sini jika A-nya itu lebih kecil dari 1 atau A-nya itu lebih besar dari kolom, ukurannya itu, maka ngecetak angkanya itu dimulai dari 1 dan itu akan disimpan ke ukuran ini. Kemudian continue lagi, ini sama aja, sama kayak ini. Kemudian if papannya itu, papan, kemudian baris, dan kolomnya itu tidak sama dengan 0, jika papan, baris, dan kolomnya itu tidak sama dengan 0, maka pilih baris dan kolom yang lain. Nah, jadi misalnya nih, kalian, penggunanya ini masukin, misal di baris berapa atau di kolom berapa, itu tidak sama dengan 0, atau udah kepilih, udah diisi, nah dia bakal, fungsi ini tuh bakal ngecetak, dia nyuruh kalau pilih baris atau kolom yang lain karena dia sudah terisi tadi. Kemudian div ini Oke, jadi di sini misalnya nih, kan nih tadi nih, jika misalnya ini penggunanya ini udah, misalnya penggunanya itu udah jelasin kalau penggunanya atau udah posisinya ini udah diisi, penggunanya itu disuruh untuk memilih kotak lain. Kemudian F true dan F false ini itu sama aja dengan apakah angka itu sama dengan baris, sama di baris, atau angka itu sama dengan di kolom. Misalnya nih, H sama dengan 0, H lebih kecil dari ukuran ini, dan itu akan H++. Kemudian, ini tuh sama aja kayak kolom kan sih? Iya. Iya, ini kolom ya. Baris sama kolom. Pokoknya, ini di perulangan ini itu bakal fungsi dari perulangan ini tuh apakah angkanya itu sama dengan di baris dan angkanya itu juga sama dengan di kolom. Kalau enggak, dia bakal tunjuki kalau itu tuh invalid atau salah, false. Kemudian jika P-nya itu sama dengan false atau angkanya itu salah, angkanya itu tidak sama dengan di baris dan di kolom, maka dia ngecetak angka tidak boleh sama. Kemudian tidak valid, jika angkanya itu tidak valid, maka dia bakal ngecetak angkanya itu tidak boleh sama. Sama aja misalnya nih, waktu di program nanti nih kan, kita masukin nih baris 1, kolom 1, itu angkanya 3, terus sama tadi baris 2, baris 1, kolom 2, itu 2, terus baris 1, kolom 3, angkanya itu 3 atau 2 lagi. Pokoknya kalau misalnya kalian udah masukin angkanya itu sama dengan yang di awal tadi tuh, dia bakal kebaca. Pokoknya dia tuh waktu satu perulangan itu dia nggak boleh sama. Kalau misalnya dia tidak valid atau salah false, dia bakal ngecetak angka tidak boleh sama. Kemudian di sini B, B, C atau papan, baris dan juga kolom itu sama dengan angka. Kemudian F true atau penuh. Kalau misalnya papannya ini udah penuh, nih misalnya nih papannya nih kan matriks n kali n. Misalnya nih papannya ini udah penuh. Nah, di sini aku menggunakan atau saya menggunakan papannya ini jika sama dengan true, dia bakal melakukan perulangan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari k, ukurannya tadi i++, kemudian for j sama dengan 0, j lebih kecil dari k,
J++, jika P-nya itu papannya itu baris dan juga kolom itu sama dengan 0, itu bakal ini yang penuh atau salah sama dengan salah, ya kan? Nih, kalau dia salah, kalau dia true kan bakal ngecetak plus plus nih kan. Kalau dia salah, dia bakal ke while ini. Nih, while jika ini maka while-nya itu sama dengan salah. Kalau while-nya sama dengan papannya itu sama dengan salah, maka atau papannya ini tidak sama dengan benar atau salah, dia bakal ngecetak enter, yay akhirnya sudoku kamu selesai. Nah, seru. Kemudian ngecetak lagi, seut, mau main lagi y atau n. Itu akan disimpan ke variabel u. Nah, di sini kan misalnya nih di sudoku kamu tadi di sini dia udah langsung benar nih kan ke sini. Nih y akhirnya mau kamu. Nah, dia melanjutkan lagi nih. Mau main lagi. Nah, di sini kita menggunakan goto. Ada dua ini ya. Oh iya ada dua. Terus dia bakal ngecetak mau main lagi ya atau n, kemudian akan disimpan ke variabel u. U ini ulang. Jadi kita mengulang. Kalau misalnya dia mau ulang lagi atau mau main lagi. Kemudian while yang ini ulang itu sama dengan y. Kemudian kalau misalnya dia bilang ngulang berarti itu sama dengan y, dan itu akan ngecetak thank you ya. Kemudian enter. Seot semangat, insya Allah bisa kok, enter. Nah, untuk perulangannya untuk program yang Magic One mungkin segini aja. Mungkin kalau masih kurang jelas itu bakal dijelasin lebih jelas lagi di pseudocode dan flowchartnya. Tapi kita sebelumnya run dulu ya supaya teman-teman atau kakak bisa lihat output dari yang sudah saya buat atau program yang saya buat ini benar atau enggak. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nih, udah kelihatan. Nih, di sini kan ada nih program game Sudoku ini hiasan aja, bisa dipakai bisa juga enggak. Kemudian kita pilih nih, mau yang ke berapa? Misalnya aku mau pilih yang satu aja. Nih, dia bakal ngeluarin yang for perulangan yang kotak di nol semua. Kemudian aku mau pilih baris satu. Dia ngasih ini ya, ngasih peringatan barisnya itu harus 1 sampai 3. Karena yang aku inputi tadi itu untuk kotak 3 kali 3. Kemudian masuk perulangan, kolomnya itu aku mau kolom ke satu dulu, kemudian angkanya itu harus 1 sampai dengan 3, misalnya 2. Nih langsung keluar kan di sini baris ke satu kolom ke satu angkanya 2, baris ke satu kolom kedua angkanya 1, baris ke satu kolom ketiga angkanya 3, baris ke berapa nih, baris kedua kolom ke satu itu 2. Nah, angkanya nggak boleh sama. Misalnya ulang lagi nih. 2, 1, 1. Nih, misalkan dia nggak bisa kalau dia sama dengan depan-depannya. Itu yang tadi aku jelasin. Kemudian, baris kedua, kolom kedua itu sama dengan 3. Kemudian baris kedua, kolom ketiga itu sama dengan 2. Kemudian baris ketiga kolom ke satu itu 3, baris ketiga kolom kedua itu 1. Nah kan langsung keluar lagi angka tidak boleh sama, jadi saya bisa milih angka berapa. Baris ketiga kolom kedua itu 2, baris ketiga kolom ketiga itu 1. Nah ini udah, ini kenapa nggak dibaca satu di sini? Anggap aja itu 1. Emang programnya begitu, yang kakak-kakaknya juga saya lihat begitu. Kemudian dia bakal ngecetak, yeay, akhirnya sudah kamu selesai. Dia bilang lagi, save lagi, cetak lagi, mau main lagi, ya atau tidak. Saya pilih tidak. Nah, di sini dia langsung ngecat. Terima kasih ya, semangat, insya Allah bisa kok. Nah, ini yang saya coba dan buatkan itu. Mungkin kalau untuk flowchartnya segini dulu. Kalau misalnya masih kurang buat kakak-kakaknya, masih kurang jelas dan teman-teman juga, bakal saya jelasin lebih lanjut itu di flowchart. Oke? Lihat di flowchart ya. Terima kasih. Di Sudoku juga. Bentar, kita ke Sudoku.
Oke, di sini saya bakal ngejelasin langsung pseudocode langsung nomor 3. Nomor 2. Oke, di sini langsung aja Messi jelasin. Seperti biasa itu ada variabel dulu yang dimana P-nya itu menggunakan array. Seperti yang kita gunakan array 0 sampai dengan 3. 0 sampai dengan 3 itu of integer atau bertipe integer. Kemudian I, J, K, L, B, C, A, dan juga H itu bertipe integer. Kemudian ini kenapa dibedain integer ini dan integer ini? Karena sesuai yang saya lihat di modul itu emang seperti ini. Kemudian P dan juga F itu dengan tipe data boolean, U atau ulang itu dengan tipe data char, begin atau buka, kemudian repeat ini adalah do. Jadi di pseudocode itu do itu dinamakan atau dikasih di modul itu adalah repeat. Kemudian begin buka lagi perulangan for, I sama dengan 0 sampai dengan 3 dan begin. Kemudian perulangan for J sama dengan 0 sampai dengan 3 dan begin. P, I dan juga J itu akan disimpan dengan 0 dulu. Diinisialisasikan dengan 0, disimpan dengan 0. Kemudian I J plus plus J sama dengan J plus 1. Kemudian tutup I plus plus I sama dengan I plus 1 dan tutup. Di sini kita bakal ngecetak sama seperti tadi, cetak spasi program game Sudoku Mezi. Kemudian cetak garis, cetak pilihan ke-1 itu kotak 3 kali 3. Cetak spasi nomor 2 itu pilihan kedua itu kotak 4 kali 4. Kemudian cetak pilihan itu sama dengan dan akan dibaca ke pilihan. Kemudian jika pilihannya itu sama dengan 1, dan itu berarti ukurannya itu adalah 3 atau sama dengan 3. Kemudian jika pilihannya itu sama dengan 2, berarti K-nya itu atau ukurannya itu sama dengan berarti 4. Tapi jika pilihan itu tidak sama dengan 1 dan juga 2, berarti dia posisinya itu dia bakal ngecetak atau ngeluarin input bahwa pengguna harus mengganti pilihannya itu karena salah. Kemudian tutup. Di sini P, F atau fungsinya itu false ini P itu disimpan dengan false atau papan itu sama dengan disimpan dengan salah. Repeat atau do dia itu bakal selalu ngecek papannya itu sudah penuh atau belum. Dia selalu akan mengecek terus sampai papannya itu penuh. Kemudian begin cetak kotak, kemudian perulangan for I sama dengan 0 sampai dengan K dikurangi dengan 1 dan begin J sama dengan 0 sampai dengan K dikurangi 1 dan begin itu akan dicetak ke papan I dan juga J, kemudian J plus plus, J sama dengan J plus 1, N, I plus plus, I sama dengan I plus 1. Kemudian cetak spasi, N, di sini kita bakal ke bagian right untuk baris, cetak baris, kolom, angka. Cetak baris 1 sampai ukuran yang kita masukkan dan itu akan di-read atau disimpan ke B. Kemudian cetak kolom ke 1 itu akan sampai dengan K atau ukuran yang kita masukkan. Kemudian itu akan di-read atau dibaca dengan sampai dibaca C. Kemudian cetak angka ke 1 itu K sampai dengan K itu akan disimpan atau di-read ke A angka. Kemudian di sini if jika B-nya itu lebih kecil dari 1 atau or B lebih besar daripada K yang kita masukin atau C lebih kecil dari 1 atau C lebih besar daripada K dan begin itu akan ngecetak baris dan juga kolomnya harus antara 1 sampai dengan K yang kita masukkan. Karena dia kalau misalnya sudah posisinya udah dia nggak bisa kalau misalnya diisi sama angka lain. Misalnya kalian inputkannya itu sama dengan 5, kalian masukin 7. Nah itu nggak bakal bisa. Karena di fungsinya saya nggak buat seperti itu. Kemudian, and karena di sini saya maunya kalau B-nya barisnya lebih kecil dari 1 atau barisnya itu lebih besar daripada ukuran yang saya buat tadi atau C-nya lebih kecil daripada 1 atau C-nya lebih besar daripada K, dia bakal ngecetak ini, baris dan kolomnya harus antara ini. Kalau misalnya dia ada di sini, ada yang memenuhi di sini. Kemudian N B plus B min min dan C min min. B sama dengan B dikurang 1, C
C sama dengan C dikurang 1. Kemudian jika A-nya itu lebih kecil dari 1 atau A lebih besar daripada K, itu ukurannya itu akan mencetak angkanya itu dimulai dari 1 sampai K yang kita masukin N. Kemudian jika papannya itu baris dan juga kolomnya itu tidak sama dengan 0, maka akan mencetak pilihan baris dan kolomnya pilih baris dan kolom lain. Karena jika posisinya itu udah terpenuh, udah terisi atau udah ada yang isinya, dia bakal mencetak kalau misalnya baris dan juga kolom itu tidak sama dengan 0 atau baris dan juga kolomnya itu bukan 0, dia bakal mencetak pilih baris dan juga kolom lain karena itu sudah terisi. Kemudian N. Nah, di N ini V itu disimpan dengan true atau benar atau angka. Oke, jadi V itu valid, yang dimana valid itu disimpan dengan true kalau dia benar. Kemudian for H sama dengan 0, to K dikurangi 1, dan begin jika P papannya itu kemudian baris dan juga angkanya itu H. H itu angka sama dengan angka atau P H dengan papan dengan kolom itu papannya itu sama dengan baris atau papannya juga sama dengan kolom, itu akan mencetak kalau bisa dia bakal mencetak sama. Kalau misalnya dia validnya salah atau papannya itu tidak sama dengan baris dan juga angka, dia bakal mencetak validnya itu berarti salah kan. Kemudian di sini kita menggunakan for tadi kan, for H kan, berarti ada H plus plus. Kemudian N tutup perulangan yang tadi dan perulangan yang tadi. Kemudian jika validnya itu sama dengan salah, maka akan mencetak angkanya itu nggak boleh sama. Kalau misalnya valid atau semua yang perulangan tadi itu validnya salah, bakal mencetak angkanya itu nggak boleh sama. Tapi kalau dia benar, dia bakal lanjut lagi sampai dia terpenuhi. Kemudian N, kapan baris dan juga kolom itu disimpan dengan angka. Kemudian F true atau oke, jadi F itu disimpan dengan false atau di sini perbedaannya itu apa sih? P, F, dan juga V. Oke, di sini aku kasih jelasin. Kalau untuk P itu berarti sama dengan papan. Nih, terus kalau untuk K ini ukuran, kemudian V ini itu untuk penuh. Itu V, penuh. Kemudian kalau V ini itu valid. Nih, valid. Itu perbedaan. Jadi yang pertama tadi ini kan P ini kan dicangkam, berarti itu untuk menentukan itu tuh valid semua atau enggak. Kemudian kalau yang ini dia ngecek semua, udah penuh belum, udah penuh semua atau belum penuh semua. Kemudian ulangan for I sama dengan 0, kemudian sampai dengan K dikurang 1 dan digan. Kemudian for J sama dengan 0 tuh sampai K sama dengan dikurang 1 dan digan. Jika papannya itu I, baris dan juga J itu sama dengan 0, maka akan digan sampai dengan penuhnya ini, artinya penuhnya ini salah. Kemudian J++ dan I++. Kemudian N dan juga N untuk perulangan semua variabel, semua perulangan until atau while. Ya. Until atau while. Until atau while. Kalau di pseudocode itu menggunakan until. Nah, until while jika F-nya itu penuh, tidak semuanya itu penuh, anggap saja F itu tidak semuanya penuh, semuanya penuh, maka dia bakal ngecetak, yay, akhirnya sudah kamu selesai. Kalau misalnya penuh semua, kalau misalnya enggak penuh, dia nih, yay, program selesai. Kemudian mau main, dia nawari lagi nih, mau main lagi enggak di program itu. Kemudian Y, pilih Y atau juga N. Kemudian itu akan disimpan variabel U. Kemudian lakukan lagi nih until while U tidak sama dengan Y. Berarti ulang itu, jika dia mengulang itu tidak sama dengan Y, berarti akan mencetak
tidak sama dengan Y, berarti kalau misalnya dia ngecetak N berarti keluar ini. Tapi kalau misalnya dia nggak ngecetak Y, dia ngecetak Y, berarti ini nggak bakal keluar karena ini kan tidak boleh, ulangnya itu nggak boleh sama dengan Y. Kemudian cetak spasi, thank you ya, kemudian cetak lagi, semangat, insya Allah bisa kok. Kemudian tutup program utama yang di awal. Mungkin kalau untuk flow chart itu nanti bakal dilanjuti lagi di video di selanjutnya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya, yang dimana tadi kan udah dijelasin kan program dan sudokunya. Di sini bakal Mezi lanjutin itu untuk flowchart-nya itu sama seperti pada biasanya, yaitu start atau mulai. Kemudian dari mulai ini dia bakal lanjut ke do yang dimana kalau dia lanjut lagi dari do ini dia ke for ini. For I sama dengan 0 sampai dengan 4. Kemudian kalau for-nya benar, dia lanjut ke for J. Di mana for J itu sama dengan 0 sampai dengan 4. Kalau dia true, dia bakal ke proses P, I, J itu sama dengan 0 dan proses J++. Kemudian kalau for-nya ini salah, perulangan for-nya ini salah, dia false, dia bakal ngecetak proses I++. Kemudian kita jelasinnya satu persatu. Jadi Messi mau bahas kalau dia benar dia kan, dia lanjut ke sini kan. Ini kan pernyataan ke sini. Ini kalau for-nya itu benar, ini kalau for-nya itu salah. Jadi kita jelasin yang benar dulu. Nah, kalau udah I++, nah dari I++ ini dia lanjut lagi ke for ini sampai dianya ini for yang ini false. Jadi kalau false dia ke sini kan. Nah, dari sini dia bakal ngelanjutin ke pernyataan if yang dimana if-nya itu jika pilihannya itu sama dengan satu dia bakal ngeproses k itu sama dengan 3. Tapi kalau dia misalnya false, kalau misalnya dia bukan pilihan satu, pilihan dua, dia bakal ngeproses k itu sama dengan 4. Kemudian dari sini dia bakal ngeproses F itu sama dengan false atau apa ya? Saya tuh sering lupa. Fungsi keubah ya. Oh ya, jadi ini apa namanya? Kemudian kalau misalnya F ini adalah penuh, misalnya si kotaknya ini udah penuh atau ya udah tidak sama dengan penuh lagi, dia bakal ngecetak do ini. Jadi kalau misalnya dia nggak keisi atau apa kotak penuhnya ini udah nggak ada isinya, nah dari sini dia bakal ngecetak false, kemudian kemudian dari sini dia ke perulangan for yang dimana for i sama dengan 0 sampai dengan k dikurangi 1. Kalau misalnya dia salah dia bakal ngecewat a b c. Tapi kalau dia misalnya benar dia bakal ke kalau dia benar dia lanjut ke perulangan for j sama dengan 0 sampai dengan k dikurangi 1. Kemudian kalau true dia ke p i j spasi. Kemudian lanjut ke proses j++. Kalau J++-nya udah, dilanjut ke for lagi sampai dia tidak memenuhi atau false. Kemudian dari false ini dia bakal ngecetak atau memproses I++. Kemudian dari I++ ini, kalau dia sudah tidak mau dari I++, dia lanjut ke for lagi sampai for-nya itu tidak memenuhi lagi. Dari for ini dia lanjut ke false ini. Lanjut ke ABC ini kan, kalau dia salah sudah tidak memenuhi dia bakal ke input ABC. Dari ABC itu lanjut ke pernyataan if di mana B itu kurang dari satu atau B lebih besar daripada K atau C lebih kecil dari satu atau C lebih besar daripada K. Kalau dia true dia bakal mencetak K. Kemudian proses continue, dari continue dia lanjut. Kemudian kalau misalnya dia salah dia bakal mencetak proses B min min dan juga C min min. Kemudian lanjut ke pernyataan if selanjutnya. Kalau dia false itu kan, kalau dia
false, dia lanjut ke if ini juga A sama kurang dari 1 atau A lebih besar daripada 1, dia kalau true bakal ngecetak itu di input jadi K. Kemudian proses continue dari sini juga kalau dia bisa masih false, dia bakal ke pernyataan if berikutnya, if A itu lebih kecil daripada 1 atau A lebih besar daripada K, bakal ngeproses continue. Kemudian dari if ini kalau dia false atau salah, dia bakal ngeproses F itu sama dengan true. Dari sini lanjut ke pernyataan berikutnya. Perulangan for H itu sama dengan 0 sampai dengan K sama dengan K dikurang 1, di mana H itu sama aja dengan baris. Kemudian kalau misalnya lanjut ke true, kalau dia benar dia bakal ngecetak if PBH jika papannya itu tidak sama dengan baris atau angkanya itu tidak sama dengan kolom, maka itu angka itu tidak sama dengan angka papannya. Ini jika papannya itu tidak sama dengan angka atau papannya itu tidak sama dengan kolom, maka kalau true dia bakal ngeproses F itu sama dengan false atau tidak valid. Itu sama, F itu adalah valid, jadi sama aja dia tuh sama dengan tidak valid. Kalau dia benar berarti dia tidak sama dengan valid. Kemudian dari tidak sama dengan valid dia lanjut ke proses H++. Dari H++ dia lanjut sampai H-nya itu tidak memenuhi lagi. Lanjut dari H ini lanjut kalau dia for dia ke if jika F-nya itu sama dengan false lagi atau validnya itu sama dengan salah. Kan tadi validnya sama dengan ya salah. Kemudian dia bakal ngecetak proses true. Kemudian lanjut dari if ini dia lanjut ke proses berikutnya di mana PBC atau papan baris dan juga kolom itu sama dengan A. Proses dari itu. Kemudian F itu sama dengan true atau papannya itu udah benar, udah terisi semua, dia bakal lanjut ke pernyataan for berikutnya. Di mana dari for ini, for I sama dengan 0 sampai dengan K dikurangi 1. Kalau benar dia lanjut ke pernyataan for berikutnya, tapi kalau salah dia bakal ke while, itu F sama dengan false. Kemudian kalau dia benar kan dia lanjut ke for J sama dengan 0 to K dikurangi 1. Lanjut lagi ke if berikutnya kalau dia benar, if P itu sama dengan II itu sama dengan 0, kemudian lanjut ke proses jika papannya itu salah, dia bakal lanjut ke K++ atau proses K++. Tapi kalau misalnya jika PIJ itu tidak sama dengan 0, dia juga langsung ke K++. Kemudian dari K++ ini ke for lagi, dari for ini jika tidak memenuhi lagi dia ke false dan lanjut ke I++. Dari I++ dia lanjut lagi ke for I sama dengan 0 to K-1. Kalau false lagi dia ke while. Jadi dari while ini jika while-nya itu tidak sama dengan jika while F-nya itu tidak sama dengan benar atau papannya itu tidak penuh, maka dia bakal lanjut. Nih, dia ngikutin panah ini. Kedua lagi, oke? Jadi dari situlah kalau yang bagian ini. Kedua ini lagi kan, kalau dia misalnya nggak memenuhi. Kemudian kita bahas yang bagian ini lagi. Jadi kan tadi sudah di sini juga sudah, di sini juga sudah, di sini juga sudah. Oke, kalau dari proses do-nya tadi itu udah lanjut ke while. Nah, kalau while-nya false kan dia terbagikan jadi dua. Kalau dari for-nya ini false dia ke while. Nah, kemudian dari while ini kalau dia benar dia lanjut ke sini kan. Kalau dia benar dia bakal ngecetak ini. Tapi kalau while-nya itu benar atau tidak sama dengan salah, dia bakal nggak lanjut ke sini. Atau ulang. Kemudian ke pernyataan while itu U sama dengan Y, yang dimana ulangnya itu sama dengan Y disimbolkan dengan U dan juga ulang itu sama dengan Y. Kemudian kalau dia benar dia bakal ngecetak do dan melakukan perulangan lagi sampai do-nya itu memenuhi kondisinya itu. Jadi do while itu untuk kita tuh harus ngisi dulu inputan do kemudian baru while. Kemudian lanjut dari sini dia langsung dari do dia langsung bola lagi ke awalnya. Kemudian kalau pernyataan while ini, kalau misalnya dia sudah tidak sama dengan Y, ulangnya itu tidak, dia inputnya nggak sama dengan Y, dia langsung ke E. Mungkin segitu aja kalau untuk video Mezi nomor Lamsol nomor 2. Kalau ada salah kata dan masih banyak kekurangan atau masih banyak yang keliru, Mezi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini juga masih belajar.
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.